Arab Ishak wa Yaqub ini maf'ulun bih, jadi objek. Benar, dan kami anugerahkan lahu kepadanya Ishak wa Ibrahim. Iya. Anda bisa bahasa Arab tidak? Bapak tahu bahasa Arab? Bapak tahu nasorof? Fi'il madi tahu nggak itu? Tahu. Baru Bapak mau ngajarin Ustadz itu Ustadz nih. Oke, saya tanya kepada Anda, la di sini huruf apa dalam bahasa Arab? Kalau Anda berani menerjemahkan Al-Qur'an. Saya tanya kepada Anda, la di sini huruf apa dalam bahasa Arab? Lahu, la ini huruf apa dalam bahasa Arab? Coba jelaskan ke saya. Pak, itu kan la kan jelas-jelas lahu itu kan kepadanya. Coba Pak, jelaskan ke saya, la itu huruf apa? Kategori namanya huruf apa dalam bahasa Arab? Kalau tidak mengerti, dengarkan penjelasan saya. Bilang tidak mengerti. La ini huruf apa dalam bahasa Arab? La ini huruf apa dalam bahasa Arab? Dari mana? La, lam, huruf lam ini huruf apa dalam bahasa Arab? Saya tanya Ya sudah, Anda itu buta huruf bahasa Arab. Oke, kita balikin Bang Ali. Balikin tentang kitabnya aja. Jangan balikin dulu. Oh, balikin kitabnya. Soalnya aku mau kasih contoh juga di kitabnya kayak gitu. Iya, jadi bahasa Arab, Pak, dari tertib kalimat, dari struktur kalimat, ketahuan siapa fa'ilnya, siapa objeknya, siapa predikatnya, siapa keterangannya, itu jelas dalam bahasa Arab. Ini saya tasrif kepada Bapak ya. Saya berikan penjelasan kata per kata. Wahabna, dan telah kami anugerahkan, lahu kepadanya. Hu ini dhamir muttasil huwa. Siapa huwa di sini? Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena Ishak adalah keturunan Ibrahim. Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna, dan telah kami jadikan fi zurriyatihi, pada keturunannya. Zuriyah ditambah dhamir muttasil huwa, jadi hi di sini. Hi di sini siapa? Ibrahim. An-nubuwata, kenabian. Wal kitabah, dan kami berikan kitab. Wa atainahu, dan kami berikan kepadanya. Hu di sini siapa? Ibrahim lagi. Ajrahu, ganjarannya, fit dunya, dalam kehidupan dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, fil akhirati, di kehidupan akhirat, laminas sholihin, termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Ini artinya bahasa Arab. Inilah ilmu bahasa Arab. Menerjemahkan Al-Quran harus mengerti ilmu bahasa Arab. Anda la ini saja Anda tidak tahu huruf apa. Sekarang coba-coba memberikan polemik kepada Al-Quran. Bikin malu Anda. Oke, kalau kata Bapak memang itu. Oke, gini saya siapa? Loh, kemana ini ketiga-tiganya hotel nih? Kok pada kepental? Tunggu, diam dulu. Nah, diam dulu. Saya yang atur. Saya yang atur room saya. Enggak. Saya yang atur. Sekarang gantian. Saya bertanya sama Anda. Diam. Saya mau tanya sama Anda. Tunjukkan kata Tritunggal dalam Bible Anda. Tunjukin. Diam. Enak aja Anda. Giliran ditanya balik nggak berani. Tanya, tunjukin satu kata Tritunggal dalam Bible you. Kalau nggak ada berarti nggak ada itu. Cepat tunjukin. Enggak. Enak aja lu, giliran nanya-nanya, lu giliran dibalikin, lu mencret lu. Dasar kau. Ayo tunjukin satu kata Tritunggal dalam kitab lu. Nggak tahu. Film nggak tahu. Balagal nggak tahu. Sosokan mau ngajarin Ustadz itu. Baca tuh di ayat 25-nya jelas di situ dikatakan tuh. Gua kepret lu nanti jadi cewek lu nanti. Ayo tunjukin. Tritunggal. Kamu aja Indonesia. Kamu aja bahasa Indonesia nggak tahu. Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar kau Tuhan kan. Dasar kau penghujat Yesus. Kau bilang Yesus anak domba. Kau bilang dia terkutuk. Dasar kau penghujat Yesus kau. Apalagi bahasa Arab. Waduh, gabrul kamu nih. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja yang salah. Apa arti anak Tuhan? Anak Tuhan artinya apa? Aku tanya kau bahasa Indonesia dulu diuji. Bahasa Indonesia mau diuji dulu. Apa arti anak Tuhan? Anak Tuhan artinya apa? Utusan aja kau Tuhan kan. Itu ditulis utusan kau Tuhan kan. Mana pula kau ini? Apalagi bahasa Arab. Gimana pula nih kau ini? Udah Bang Sidik. Udah dijelasin pula gitu kan. Bukan, kamu udah dijelasin ya udah, tentang yang lebih paham tentang bahasa Arab, balagal film madi ya, Nausorof. Lo kamu yang sosokan. Indonesia aja kamu. Udah. Sayang ada bos ya. Enggak ya. Mana orangnya? Yang mana?
Nah, yang Pak saya ingin Laristo, tanya itu dari pertanyaan dari ayat ini Baik. saya ingin tanya. Bapak kan sekarang berlaga bisa bahasa Arab. Sekarang kita bicara bahasa Arab menjelaskan Al-Quran. Baik, ana atakallam ma'aka bil arabiyyah al-an. Maksud saya gini loh Pak Wala Ustaz. budda an tas'alani bil arabiyyah. Coba besarkan layar saya. Bang Ali, sebentar Bang Ali. Maksud Baik, baik. saya dari Ya masih. Bahasa Arab kau, bahasa Arab. Ya Laristo. Anta qulta lana annaka tafham al-arabiyyah wal an labudda an tatakallama ma'i bil arabiyyah bil fusha. Oke gini lah Bang Ali. Hal tatakallam bil arabiyyah aw la ya jahil? Saya nggak Jahil. bahasa Arab. Jahil. Lah kabur kamu ya, nanti kabur. Lah kabur kamu. Lah mencet kamu, lah mencet kamu. Oh dijelasin kok. Aduh. Orang yang kayak gini nggak bisa dibiarin, soalnya dia tanya dijelasin sama orang yang ngerti, dia maksain. Nah, giliran dia ditanya balik kata Tritunggal dalam kitabnya, diminta dijelasin arti anak Tuhan, dia nggak bisa jawab, ngomong itu tadi. Bang Ali udah jelasin, Bang Ali itu punya kapasitas di bidangnya. Lu diajak bahasa Arab sama Bang Ali, lu bahasa Spanyol. Bang Pasti lu. Ali, saya minta diselesaikan pertanyaan saya. Cuman itu doang, nggak lebih dari itu. Iya, kan dari tadi saya sudah jelaskan. Di mana keturunan Ismail akan menjadi nabi? Itu aja yang saya mau tanya. Nabi Muhammad lah. Ya, di mana ayatnya? Dan Muhammad Nabi banyak tuh ayatnya. Kasih Uni. Enggak, tunggu dulu, maksudnya apa? Tunggu, itu dari konteks surah Al-Kabur udah selesai. Baik Pak Ustadz, dari keturunan Yakub memang benar jadi nabi semua rata-rata. Nah, keturunan Ismail ke 61. Ya, diam dulu biar dijelasin sama Bang Ali. Dari mana ayatnya? Itu yang saya tanya. Ya udah dijelasin Bang Ali. Yuk. Apa? Pertanyaannya yang jelas lah. Pertanyaan aja Anda nggak ngerti Anda. Apa pertanyaannya? Oke, tolong bukakan Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129. Saya bacakan ya. Coba dibuka. Bapak tetap di sini dengarkan baik-baik. Bapak bertanya di mana pernyataan Nabi Ibrahim bahwa keturunannya. Yang lain mute, Cedik, Leon ditutup mute-nya. Coba dibaca dari ayat 128 dan 129. Al-Baqarah 129. Baca dari 128. Baca terjemahannya aja. Atau besarkan layar saya boleh. Oke, Bos. Mana Bang Zuma? Nggak ada, guys. Udah Bang Zuma mah gampang. Pak siapa tadi? Pak Laristo. Anda bertanya di mana nubuatan Nabi Ibrahim untuk kenabian Nabi Muhammad. Al-Baqarah dimulai 127 Anda baca. Wa idz yarfa Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail anaknya seraya berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Next ke ayat selanjutnya. Mereka juga berdoa, Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi penyayang. Lanjut ayat selanjutnya. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari karangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah sunnah Nabi, serta mensucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ini Pak, Nabi Ibrahim menyatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama anaknya Ismail agar Allah menganugerahkan dari keturunan Ismail seorang rasul, seorang utusan Allah yang apa?
yang mengajarkan mereka Al-Quran, Al-Hikmah, dan menyucikan Permohonan, mereka. Pak, ya. Innaka Ya, itu antal permohonan. azizul hakim. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Itu permohonan Pak ya. Hmm? Permohonan dan berdoa kepada Allah, permohonan ya. Iya, itu doa Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Permohonan Pak ya. Bukan Allah mengatakan, kalau ini kan firman-firman Allah ada beberapa firman mengatakan di Al-An'am itu juga kepada Ishak dan Yakub. Terus Ya. di surat Benar. Iya, itu juga Allah kepada Ishak dan menganugerahkan Yakub. kenabian dari zuriyah, dari keturunan Ibrahim melalui Ishak menjadi Bani Israel, dan melalui Ismail menjadi Bani Ismail. Di surat Yusuf juga itu ayat 38, Ishak dan Yakub juga, bapak-bapakku Ibrahim dan Ishak dan Yakub juga Pak. Iya, benar. Iya. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya itu, Allah mengatakan dengan sangat tegas, dengar. Allah mengatakan dengan sangat tegas. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Allah telah mengutamakan Bani Diam dulu Israel. lah, nggak sopan banget nih orang. Nanya lu dijawab, lu gua kepret lu lama-lama lah, bosan Kamu lu nih, aduh kamu setelah ditanya Oh, balik orang kamu dijawab hilangkan santun gitu Ismail sama dalam Bible-mu, Bang baru kamu Ali. keteprat kamu. Gue tanya kata Tritunggal dalam kitab lu nggak bisa lu tunjukin. Nanya lu nggak sopan, nanya lu dijawab lu ngoceh aja lu. Jadi gini Pak, tidak bagus berdiskusi itu membawa polemik ketika kita tidak menguasai Iya, bahan-bahannya. nggak ngerti apa-apa banyak cerita kau. Saya mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Quran, ilmu tafsir, asbabun nuzul. Itu membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun Pak saya pelajari. Dan saya belajar bahasa Arab dari dasar sekali sampai saya bisa berbahasa Arab, membaca Arab gundul, dan saya bisa menjelaskan kepada Anda struktur kalimat bahasa Arab seperti tadi. Nah, makanya tadi saya bilang kan. Oke, sekarang saya jelaskan kepada Anda. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi melalui kedua anaknya, Ishak dan Ismail. Melalui jalur Ishak Allah lahirkan para nabi yang sangat banyak sekali dari kalangan Bani Israel, dari anak-anaknya Yakub, Bani Yakub. Bahkan Allah narasikan dalam Al-Qur'an, faddalnahum 'alal 'alamin. Kami utamakan mereka, kami berikan kelebihan dan keistimewaan mereka di masa itu di antara manusia lainnya di muka bumi ini. Tetapi mereka telah menjadi orang-orang yang sombong, durhaka kepada Allah, sehingga akhirnya Allah turunkan berbagai macam cobaan kepada mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai pembunuh para nabi, pendusta para nabi. Tetapi berkali-kali Allah berikan kesempatan kepada mereka dengan menurunkan nabi yang sangat banyak sekali. Bahkan nabi terakhir diturunkan kepada mereka bernama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tetapi mereka nistakan, mereka tolak ajarannya, mereka usir, mereka hina. Dinarasikan dalam Al-Quran Pak. Dinarasikan ya, makanya tadi saya bilang tadi Pak, tadi kan itu kan Ibrahim kan Bapak berdoa. tidak mengerti Al-Quran. Sekarang saya menjelaskan. Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenabian dari keturunan Nabi Ibrahim dari kedua anaknya ini, Ismail Ada dan gunanya. Ishak. Sekarang Bapak Yang lain juga mau sudah ngomong Pak mendapatkan. Laristo. Ya. Udah dijawab, udah kok kabur lu. Udah, sekarang gantian. Hyundai Me itu muslim atau non muslim? Banyak saya yang mau muslim, diskusi. Lu pikir ngejawab dulu. Hyundai Me standby di bawah aja ya. Kalau nyimak ya, kita biarkan teman-teman Kristen aja yang nanya tentang Islam ya. Oke, kita sapa nih Pak Samuel. Halo Pak Samuel, selamat malam Pak Samuel. Sorry Pak, tadi saya ketiduran Pak. Selamat malam. Ya sorry ya Pak, tadi saya nggak bisa nemenin. Silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Malam Pak. Ya terima kasih. Nanti juga saya sempat pamit ya, mau makan tadi Iya. sama istri. Iya. Iya, ini tadi Gak saya apa-apa. sempat menyimak. Bapak mau diskusi dengan Bang Ali, apa tema yang mau Bapak angkat, atau Bapak mau bertanya dulu boleh? Nanti saya akan bertanya, tapi sebelumnya saya akan lanjutkan apa yang dinarasikan oleh teman-teman tadi itu loh. Dua nasab dari Ishak dan dari Ismail ya. Asalnya dari Aha. Abraham atau Ibrahim. Hmm. Jadi begini ya, untuk teman-teman Kristiani juga nggak mungkin lah umat Muslim itu yang begitu banyak sampai bermiliar-miliar itu nggak ada pembimbingnya. Pasti Tuhan itu kasih seorang nabi untuk mereka, walaupun memang itu ada firman Allah
Israel mengatakan nabi dari Ishak, tapi percayalah ada sesuatu yang untuk umat muslim ya gitu loh. Oke, Itu terdapat di dalam Cabat kalau nggak salah di dalam Torah Misnahnya Torah Misnah. Di dalam Misnah ya Bang Ben ya namanya ya. Torah lisannya orang Yahudi bahwa bentuk keadilan Hashem, mereka meyakini bahwa Tuhan itu mengutus nabi untuk bangsa lain itu ada, dan orang Yahudi mempercayai itu. Ya, oke. Tapi kami tidak perlu dukungan dari Yahudi lah. Cukup Al-Quran Tapi saja. sebenarnya juga dalam perjanjian lama ada juga nabi di luar Bani Israel. Banyak. Ada Bileam sama Obadjah. Obadjah. Ada Bileam Pak. sama Obadjah. Jadi itu sudah ada. Jadi kebanyakan teman-teman Kristen ini entah yang nggak pernah dipahamkan sama pendetanya, tapi emang nggak pernah baca perjanjian lama. Bahasanya yang namanya nabi itu tidak harus dari Bani Israel. Karena Bileam, Obadjah itu di luar dari Bani Israel. Bahkan ketika kita buka perjanjian baru, ada Shimeon, ada Lukius, ada Manehem, itu juga bukan Bani Israel. Iya. Dari Kirene. Iya, betul. Iya Uni, aku boleh nambahin dikit ya Uni ya. Silakan Ukti apa Natali? Iya. Iya Khadijah. benar. Jadi sebenarnya di perjanjian lama pun juga ada ya. Jadi Pak Samuel ya tadi ya. Pak Samuel kan Hagai, tahu ya Hagai, di kitabnya Pak Samuel kan ada tuh Ya, perjanjian lama ya. Ya. Hagai itu kan nabi ya, nabi dalam perjanjian lama. Dia tuh dulu pernah diutus untuk memberikan kabar yang gembira ya di saat bangsa Israel itu sedang bersedih, sedang terpuruk gitu. Ternyata Nabi Hagai itu diutus untuk menjanjikan ini nih. Bentar, aku langsung data aja ya Uni ya. Tapi aku nanya kalau tempatku itu Bunda Rahma di mute dulu Bunda. layar laptop itu ya. Bunda Rahma di mute dulu berisik. Uni tolong. Ya Uni, ya Uni. Iya, dijadiin buat Noise Bunda. Ya. Noise. Ya Uni, ya Uni. Ini Hagai 2 ya, Hagai 2 ayat 7. Di sini aku bacain dulu ya. Ini kan ada ayat yang kalau di terjemahan yang beredar sekarang ya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Nah, ini jadi kata-kata ini adalah apa yang disampaikan Nabi Hagai ya saat dia diutus ya. Jadi ini dia bilang gini nih. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Nah ini kalau cuma baca terjemahan ini dan nggak mau cari tahu detail ini maksudnya apa, cukup di sini berhenti gitu ya. Tapi enggak, ini sebenarnya ada sesuatu yang disamarkan. Nah Uni sama teman-teman ya, ini kita bisa lihat ini Nabi Hagai mengatakan akan ada barang yang indah-indah ya, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Nah ini apa ini? Yang indah-indah ini biar data yang bicara ya. Jadi sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu loh, di kitab-kitab terdahulu tuh memang ada. Nah ini kita bisa lihat ya, ini suaraku jelas ya Uni ya. Jelas Tadi sayang. aku kan tadi aku klik barang yang indah-indah, aku klik tadi ya. Kemudian muncul ini nih. Apa ya ini ya? Apa ini? Nah, kita lihat nih. Ternyata apa ini? Ini ternyata berasal dari kata Ibrani ya, Hebrunya ini hamat. Ya, Hebrunya ini hamat. Jadi barang yang indah-indah itu, terjemahan yang sudah disamarkan menjadi barang yang indah-indah itu, ternyata ini apa? Ternyata apa ini? Apa ini? Nem Muhammad. Nah, Di mana itu sayang? Ini Di Alkitab Sabda ya? Ya, di Alkitab Coba cek. Sabda. Teman-teman bisa langsung cek Ayat berapa coba Uni buka? Hagai Alkitab Sabda 2, Hagai 2 Hagai ayat 2. 7. 7. Di kata apanya itu disamarkan itu? Emang Nah, jauh juga orang-orang nih ya. bentar ya. Ini aku kembali lagi ya Uni ya. Jadi biar teman-teman bisa ngecek juga sekalian ya. Nah, ini kalau kita lihat kan versinya banyak ya Uni ya.
terjemahan macam-macam gitu kan, versi-versinya. Ini yang dibilang akan datang ini kan ini ya, yang akan datang, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir, apa ini? Dibilang apa di sini? Diterjemahkan sebagai barang yang indah-indah. Ini aku klik di sini untuk tahu akar katanya apa sih yang dipakai. Nah, hemdah, kemet di sini, kemet. Nah, ini buat teman-teman yang pemilik Alkitab Sabda ya, teman-teman Kristen sendiri yang memiliki Alkitab Sabda, silakan diklik. Ini online langsung, kalian bisa klik sekarang juga. Nah, terus di sini kita klik. Oke. Jadi ini dengan pelafalannya hemet ya, kelihatan ya. Dengan kata Hebrunya ini hamat. Ternyata, nah, sini kita bisa lihat ya, ternyata ini berasal dari apa ini? Nama Muhammad, the name Muhammad. Nama Muhammad. Oh. Nah, sekarang orang Kristen ini ya, kenapa ya? Kok bisa ya ada nama Muhammad di dalam kitab suci kalian ya? Kenapa? Coba itu coba lihat, itu tafsirannya ya. Bukan tafsiran Uni, ini langsung ke akar kata. 0532 strong number. Langsung ke akar kata. Iya. Kemdau. Terus di ganteng, indah. Wah, artinya ganteng, indah. Ya, terus ini. Artinya ada gantengnya loh. Iya Uni. Tapi ini langsung kita ke akar katanya ya Uni ya, karena kita kalau nama Muhammad pasti banyak artinya kan, banyak tuh. Bahkan gelarnya juga banyak. Tapi ini apa sih gitu kan? Kenapa bisa dibilang barang yang indah-indah? Ya memang nggak salah, karena Nabi Muhammad adalah sesuatu yang indah memang. Tapi kenapa disamarkan gitu kan? Dan ternyata dicari akar katanya ini dari the name Muhammad. Nah, jadi di sini ya, ini katanya Alkitab Sabda loh ya, dari akar katanya udah dibongkar nih di sini. Nah, artinya bisa jadi ganteng loh. Bisa banget loh nih. Iya. Ganteng, nah, indah, termai. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat dengan kata Hebrunya hamad. Oke ya. Terus di sini nih, the Arabic Hamidah mean praise and the name Muhammad. Slebeo. Keren ya Uni ya. Strong cross reference, definition, desire, delight. Jadi wah. Nah, ini ya teman-teman ya bisa lihat ya. Keren. Ini aku pernah bahas Uni. Ini aku pernah bahas di mana namanya channel YouTubeku. Bahkan beberapa ayat banyak sih udah aku bongkar di situ nih. Coba cari-cari kata cemda itu di mana lagi adanya. Bisa langsung saksikan di channel YouTube Natalia. Oh ya, ayo guys, silakan ke channel YouTube-nya Natalia Iriani guys. Jangan lupa di subscribe ya. Juga ada channel Bang Ali, jangan lupa di subscribe. Dan Riva MOW, nggak usah di subscribe, udah banyak, udah nggak usah. Iya udah banyak tuh Uni tuh. Sombong kali. Sekarang gini ya teman-teman ya Uni, aku juga waktu ketemu itu ya, aku tuh herannya gini ya. Kalau mereka bilang mereka menolak Nabi Muhammad dan mereka menganggap siapa sih Nabi Muhammad, bukan siapa-siapa gitu ya, nggak penting gitu ya. Tapi kenapa kok bisa kalau Nabi Muhammad bukan sesosok yang penting, kok ada nama Muhammad di dalam kitab suci mereka? Ya walaupun sekarang udah disamarkan, tapi dari akar katanya kok akar katanya pakai nama Muhammad ya. Sedangkan kita tahu sendiri orang yang punya nama Muhammad pertama kali di dunia itu adalah baginda Rasulullah, Nabi Muhammad kita. Nah, dan ini Hagai ini dia diutus jauh sekali ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Gitu. Wah, Pak Samuel pergi. Aduh Mbak Natali belum apa-apa, belum jadi diskusi di gara-gara materinya berat banget. Ayat berapa tadi? Materi ecek-ecek kenapa? Jangan yang keras-keras lah, dikasih dulu biar Oten ada di sini. Iya, padahal dia mau sama Ustadz ini ya, mau sama Gurunda ya. Gurunda baru turun dari ini. Baru turun dari Oten. Enggak gini Uni. Soalnya turun. gini Uni, aku tuh heran ya, mereka itu ya, mereka mau sok Arab, sampai mau sok-sokan ngajarin Ustadz Ali tentang bahasa Arab. Mereka nggak ngaca gitu loh ya. Apa kemampuan mereka? Jangankan baca Arab, baca kitab sucinya sendiri sekarang udah canggih, tinggal diklik-klik aja mereka nggak tahu gitu.
Itu ngapain kan? Mereka malas loh, malas belajar. Yang penting imani. Ya Pak Edi ya. Oh ini Pak Samuelnya masih ada. Pak Samuelnya masih ada guys. Yaudah kita kasih waktu. Pak Saya Samuelnya langsung tuh ditanggapin tuh. diam Kenapa dulu kok bisa ya, ada nama Edi. Muhammad tuh di situ? Aku jawab lah. Gimana tuh Pak? Iya, Muhammad itu keturunan Ismail gitu loh. Dari 25 nabi itu, kalau memang betul Ismail yang dikorbankan, kenapa dari 25 nabi itu lebih banyak keturunan Ishak gitu loh? Pak Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman itu semua keturunan Ishak. Sedangkan yang dari keturunan Ismail cuma Muhammad aja. Ya gimana Uni? itu yang jawab masalah Natali nanya yang Iya. Iya gimana ini Pak Samuel? Tadi datanya nih Baik. Saya dari teruskan Alkitab lagi ya. Sabda sendiri. Oh sebelumnya itu Pak Samuel pasti tahu dong Alkitab Sabda ya? Saya bukan Tahu apa enggak nih? Bukan saksi Yehova, saya Kristen. Bukan. Oh iya memang bukan saksi Yehova. Iya, Saya iya. nggak nanya Bapak saksi Yehova atau enggak. Bapak tahu Alkitab Sabda enggak? Saya pernah tahu. Cuman Tahu. saya Tahu pakai Alkitab lain, Sabda. Lembaga Alkitab Indonesia. Oh gitu, pakai lembaga Alkitab Indonesia. Tahu Alkitab Sabda enggak? Ya, tahu lah. Cuman saya lebih fokus Kalau pakai LAI berarti Anda juga harusnya ngerti Alkitab Sabda dong, harus terima juga dong. Karena yang betul. bikin Alkitab Sabda juga lembaga Alkitab Indonesia. Betul. Kalau saya pribadi, saya lebih fokus PBB ya, Perjanjian Baru. Karena bagi saya PL itu Perjanjian Lama adalah histori, sejarah, tapak tilas, nubuatan gitu loh. Jadi berarti tidak betul kan? Tidak ada hubungannya dengan keimanan kekristenan pada saat ini, begitu bagi saya. Sebentar. berarti kalau sebentar Uni. Ini ada yang menarik nih, ada yang lucu nih. Ada yang lucu sekali nih Pak Samuel. Oh jadi gitu Pak Samuel. Jadi Bagi dengan saya- adanya perjanjian baru itu yang sekarang dipakai, kemudian perjanjian lama udah enggak dan enggak ada berurusan lagi dengan perjanjian baru gitu. Bukan begitu. Itu adalah nubuatan histori ya, sejarah napak tilas nubuatan dari nabi-nabi terdahulu begitu. Nah, finally bagi kami ya, bagi saya pribadi, saya lebih fokus untuk mendistribusikan segala sesuatunya dalam diri saya di PB begitu loh. Mengikuti jejak tauladan daripada Yesus Kristus yang kami anggap sebagai juru selamat kami. Mohon maaf ya untuk saudara Muslim mungkin kita beda pandangan. Oke ya. Nah, jadi begitu bukan saya menghilangkan. Terus saya juga dapat poin penting. Saya dapat poin penting juga dari Pak Samuel ini menarik. Saya tidak menghilangkan loh, maaf ya. Justru saya menghormati sejarah. Saya menghormati apa yang ada. Coba dengarkan dulu apa poin penting dari Mbak Natali Pak Samuel. Iya. Baik. Tertarik sekali karena Pak Samuel ini ada statement yang sangat penting ya teman-teman ya. Silakan. Ini perlu diingat tadi Pak Samuel bilang ada nubuatan di dalam perjanjian lama. Nah ini benar sekali Pak Samuel dan saya sangat setuju dengan apa yang Pak Samuel katakan itu ya, kalau ada nubuatan tentang nabi-nabi di perjanjian lama. Nah yang tadi saya sampaikan barusan saya buka data, Pak Samuel tadi melihatnya apa enggak Pak? Ngelihatnya enggak Pak tadi Pak datanya? Bapak mikirnya Nabi Hagai itu ada di zaman akhir pembuangan bangsa Israel dari Babel kalau nggak salah. Iya, jadi waktu Babilonia lagi dalam kehancuran gitu kan ya. Iya, benar sekali tuh. Bapak ini tahu nih lah pasti tahu lah, Oten pasti tahu lah ini orang Kristen pasti tahu lah Nabi Hagai. Itu benda-benda berharga maksudnya, jadi mereka dibebaskan oleh Nebukadnezar, dibawa untuk mendirikan bait Allah gitu loh. Mereka kembali ke Yerusalem untuk mendirikan bait Allah yang telah dihancurkan gitu loh. Jadi karena bait Allahnya setelah hancur, kemudian mereka rakyat di sana sangat bersedih. Jadi Nabi Hagai itu diutus untuk memberikan kabar, dan kabar itu tadi saya bacakan di Hagai 2 ayat 7. Nah di Hagai 2 ayat 7 ternyata di situ tadi Bapak baca nggak tadi Pak yang tadi saya tunjukin Pak? Kalau ada yang akan datang itu apa Pak? Barang yang indah-indah itu tadi ternyata akar katanya dari mana Pak? Itu untuk mungkin Nabi umat Muslim yang dimaksud dengan Nabi Muhammad ya, tadi saya dengar sekilas
gitu loh. Kalau nggak salah ya betul. Bukan Bapak tadi nyimak nggak ketika Natali atau Khadijah memperlihatkan beberapa data dalam kitab Sabda bahwa akar kata dari kata terjemahan yang indah-indah itu ternyata dari kata khaf sama met sama huruf mim met gitu. Terus di situ ternyata setelah kita lihat strong numbernya itu definitionnya dituliskan. Saya lihatin ya, ini Bapak lihat di sini nih. Iya. Sebentar. Bang Masaha jangan keluar dulu. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda setelah sesi ini ya. Kenapa lebih banyak nabi di kalangan keturunan Ishak daripada Ismail ya? Iya. Setelah ini saya jawab. Oke. Nah ini kan ini dia kata yang kata yang menjadi Ahmed. Ya. terjemahan dari kata yang kalau kita lihat aku akan menggoncangkan segala bangsa. Coba kita lihat di bahasanya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah. Nah, kata yang indah-indah ini poin penting yang dicari, yang kita cari tahu. Kepunyaan segala bangsa. Kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Nah, kita ambil dari kata yang indah-indah ini, Pak. Ini terjemahan terjemahan bahasa aslinya apa sih, kan gitu dari Khadijah jelasin. Bapak coba diperhatiin tanggapan Bapak. Nah ini ada di strong numbernya 02532. Bentar Pak, bentar. Nah kita klik ini, kita akan menemukan kata ini Pak, kata khimdah. Nah Bapak kalau seandainya ketemu kata khimdah ini pelafasannya tuh khemdah, asal muasalnya kita klik ini Pak, nanti akan ketemu ini ini artinya desire, delight, beauty, ini ya artinya. Kemudian kalau kita rujuk ini, ke Uni, langsung aja Uni. Oh, iya. Nanti kalau kebanyakan dia juga bingung nanti dia. Oh ini ukti. Ya, nah definition langsung definitionnya Pak. Aja, Uni. Ya oke saya bold ya. Nah ini definitionnya Pak. Definitionnya ya desire, delight dan ini ya. Tunggu saya bold dulu bentar. Siapa yang ngorok ya? Uni, gimana Uni? Apa langsung di zoom aja ini? Ya. Oh ya Uti aja deh. Uti udah ya. Oh iya udah buka toh. Dari tadi. Ngemeng kek sayang. Dari tadi Uni. Ya, nah jadi ini setelah dibuka-buka akar katanya apa ya? Ternyata di sini dia akar katanya itu berasal dari nih. Aku klikin nih. Nah. Berasal dari nih ya, Hebrew-nya ini dari Hamad. Terus definisinya ternyata apa ini? The name Muhammad. Nah, the Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Jadi ini akar katanya dari nama Muhammad. Sekarang kalau nama Muhammad itu nggak penting, nggak ada ikut andil apapun lah ya, nggak ada apa-apanya, kok ngapain gitu dia ternyata mengabarkan barang yang indah-indah itu yang datang itu ternyata berasal dari akar kata nama Muhammad. Oh bisa ya. Iya ngerti Mbak. Nanti begini, nanti saya akan Mbak Bambang Nursena, saya akan ke museum beliau di Malang ya. Bambang Nursena. Ya di museum Malang ada, di museum Nursena. Oh iya oke. Tapi nanti gini Pak Bambang Nursena sama kitab suci itu tinggian mana sih Pak? Loh, lebih dipercaya mana Pak? Jangan menyudutkan saya dengan pertanyaan. Saya nggak menyudutkan, saya nanya lebih tinggi mana. Makanya nanti saya cari. Saya hargai kok Pak, apapun pilihan Bapak. Saya cari narsumnya nanti di sana. Saya nggak berani menjawab. Ya, intinya gini aja. Berarti kesimpulannya bahwa Muhammad itu sama di itu ya. Jadi pertanyaan aku gini, nama lengkap Muhammad di agama Islam itu apa? Nama lengkap. Aduh, gini ya. Tadi ini Pak Samuel udah sedikit mengerti loh ya. Bukan sedikit lagi lah, sudah. Saya kira Pak Samuel ini sudah banyak mengerti sejarah nabi-nabi di dalam perjanjian lama ya. Karena tadi Pak Samuel aja ngerti. Sumbernya dulu karena bagi saya Pak Bambang itu lengkap ya. Oh lengkap. Maksudnya Pak gini. Bambang lengkap. Dia punya datanya lengkap, mau bahasa Hebrew ya, mau Yunani dia ada gitu loh, data-datanya, manuskrip lama gitu loh. Nah kan saya berarti ini ya Pak Bambang Nursena sama Alkitab Sabda ini gimana ya ini ya? Berlawanan apa enggak ya? Enggak, bukan disandingkan gitu. Saya harus tahu kepastiannya dulu sebab
Saya tuh biasanya harus tahu langsung kepastian. saya ambil. Contohnya tadi kan saya pernah bicara ya, yang pertama yang tadi sore, entah kawan saya mengatakan Nabi Umar kutip framing negatif begini, begono, begitu, saya nggak mau tahu. Saya langsung baca sendiri, saya saksikan sendiri. Iya, harus baca sendiri, Pak. Saya orangnya begitu, jadi saya nggak berani berkesimpulan dulu sebelum saya tahu narasumber yang betul gitu loh. Yang bisa Narasumber, oke. enggak yang Pak, bisa dijadikan parameter gitu loh. Iya, iya, Pak. Yang jadikan parameter itu, sebentar, Ya, Pak. Saya pengen nanya dulu. Pengen Saya nggak nanya berani dulu. jawab. Enggak, maksudnya gini aja, bukan disuruh menjawab ini artinya apa, enggak. Saya cuma pengen tahu gini aja. Menurut parameter dari Pak Samuel, ini kan pasti di dalam keyakinan Pak Samuel kan ada yang namanya tokoh agama, ada ya, ada pendeta, mungkin salah satunya Pak Bambang Nursena, dan juga ada yang namanya Bible, itu kitab suci Bapak sendiri ya kan. Nah, ini yang dijadikan acuan parameternya Pak Samuel ini, itu Pak Pendetanya yang harus menyesuaikan dengan kitab suci atau kitab sucinya yang harus menyesuaikan dengan pendeta, Pak? Saya jawab ya begini loh. Prinsipnya adalah kasihlah Tuhan Allahmu, maksudnya Allah saya, dengan sekuat tenaga dan pikiranmu, dan kasihilah manusia ya kan, seperti dirimu sendiri. Jadi di samping kita mengasihi, kita juga harus menggunakan akal, begitu, akal dan pikiran, akal, kekuatan, akal budi kita. Nggak bisa langsung menjurus ke pilih mana, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat, nggak bisa. Oh, berarti nggak bisa memutuskan ya? Maksudnya yang dijadikan parameter itu pendeta yang menyesuaikan kitab suci atau kitab suci yang menyesuaikan pendeta? Di sana ada datanya lengkap, mau bahasa Ibrani ada, bahasa apa itu pakai karbon C14 loh, udah diselidiki loh, ada buktinya loh, nggak bukan palsu loh. Oh, ini iya. Aduh Pak, gini Pak ya, saya nggak berani ini loh Pak. Jadi data apapun ya Pak ya, mau dari Pak Bambang Nursena, mau dari pendeta manapun, atau ini dari Alkitab Sabda, ini pun juga lengkap Pak. Bapak kalau mau utak-atik di sini ada yang namanya tafsiran bahkan dari Yerusalem, dari Wycliffe, ini semuanya ada Pak di sini Pak. Jadi mau terbongkar ayat palsu itu juga ada di sini loh Pak. Iya betul, saya menghargai ini kok, menghargai apa namanya yang saya pengen pastiin gini, Bapak ini akan mengambil keputusan itu di saat menilai yang benar itu dari sisi mana, dari sudut mana gitu loh Pak. Dari sudut mana? Apakah kalau kitab suciku bilangnya A, ternyata pendeta ini menjelaskan B. Apakah Bapak lebih percaya sama pendeta? Omongan beliau nanti Pak Bambang Nursena akan saya minta bukti kalau dia ada manuskripnya, naskah teks terjemahan lama. Itu ada di sana. Coba deh klik. Semua data manuskrip, data sejarah manuskrip atau apapun yang ditunjukin itu akan menyesuaikan dengan kitab suci Bapak atau kitab suci Bapak yang menyesuaikan data-data itu Pak? Bukan. Yang Anda katakan itu coba akan nanti saya mau lihat dulu di Pak Bambang ini. Makanya saya besok hari Minggu ke sana kita bisa live di sana nanti. Iya Bapak, nggak apa-apa. Bapak mau ke sana aja. Semoga perjalanannya lancar. Aku nggak masalah. Malah seneng kalau Bapak mau belajar sama siapapun gitu Pak ya. Saya juga belajar sama Pak Kiai juga, saya belajar apa itu keikhlasan. Saya belajar. Iya, dari siapapun belajar silakan Pak. Cuma ya, ini sih silakan. Ada yang mau didiskusikan lagi biar lanjut diskusinya Ukti. Karena kita kan kalau mau stuck di situ kan kita juga ini. Kita sama saya jawab pertanyaan Mas Sahad. Sebelum dijawab, sebentar aku menanggapin itu dulu. Statement terakhir. Dani diam dulu Dani. Izin statement terakhir dulu ya buat Pak Samuel. Ya, jadi nggak apa-apa Pak Samuel, nanti silakan dicek ke Pak Bambang Nursena ya. Mungkin dengan segala data yang ada di Pak Bambang Nursena, apakah dengan kebenaran data dari Pak Bambang Nursena sehingga menyebabkan data yang saya buka dari Bible Bapak sendiri ya, Alkitab Sabda, apakah itu membuktikan bahwa Bible Anda itu salah, Bambang Nursena yang benar gitu ya. Jadi lebih lagi untuk mengetahui kebenaran, bukan salah benarnya, saya untuk mau menggali lebih dalam gitu. Iya, karena kalau berbeda ya Pak ya, kalau berbeda nggak mungkin kan dua-duanya benar, pasti kan salah satu aja yang benar, atau mungkin dua-duanya yang salah gitu ya. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin karena berbeda. Ya sabar dulu deh, mungkin nanti kita Senin malam atau Selasa malam kita bisa discuss lagi.
Iya, iya, iya. Iya, yang pasti Oke, ini sih oke. Pak, aku pesan-pesan terakhir ya. Habis ini aku Iya, turun iya. nggak apa-apa nih udah malam juga. Ini aja sih Pak. Jangan dulu Ya. turun dong. Gini ya Pak ya. Kalau yang namanya kitab suci ya Pak ya, pasti Bapak kan percayalah kitab suci itu pasti firmannya firman Tuhan kan, percaya kan Pak? Ya, Pasti Tuhan nggak mungkin salah kan Pak? kalau menurut saya ya Bible saya pacuannya di situ parameternya. Mohon maaf, kita beda kan nggak apa-apa, beda kita ya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti Iya, Tuhan Tuhan bisa salah apa nggak Pak? Bagi saya Tuhan tidak bisa salah tapi bisa Nah, menyesal. setuju Bisa sekali, menyesal. benar-benar Pak. Saya setuju Dia sama bisa Pak Samuel. Tuhan itu nggak? Kenapa? Tuhan bisa menyesal. tidak Kalau itu bisa saya tidak salah, setuju kalau itu. Tapi bisa menyesal dia. Iya itu ya itu silakan Ya, itu keimanan Bapak ya. Akidah saya ya, keimanan Iya saya. karena di ayat di Bible Anda kan memang ada ya Tuhan menyesal itu memang ada gitu ya. Tapi kalau itu Ya. saya menolaknya karena nggak sesuai dengan akidah saya. Oh ya, oke Pak. Jadi silakan aja Bapak lanjutkan. Nanti kalau Bapak mau cari tahu Ya, ya. kebenarannya silakan. Tapi yang pasti saya sih pengen kasih pesan aja sih buat siapapun ya, khususnya ngingetin diri saya sendiri juga. Karena kitab suci itu pasti nggak pernah salah karena berisi firman dari Tuhan gitu aja. Jadi semua itu harus menyesuaikan kitab suci. Jangan sampai kitab suci yang menyesuaikan maunya orang. Tapi aku mau tanya dulu, itu kalau nama Muhammad itu di Islam itu nama lengkapnya apa sehingga Anda bisa menanggap bilang Muhammad itu berdasarkan Udah aku seperti ambil Muhammad alih yang ya, sama Rumini lah ya. gitu. Stop. Aku ambil alih. Jadi gini loh ya. Kalian tuh kadang-kadang tuh saya bingung ya. Natali itu menunjukkan di kitab kalian bahwa tertulis bahwa itu nama Muhammad. Perkara kita justru saya sendiri tuh gini ya. Gua nggak peduli ada nama Nabi Muhammad di kitab kalian atau enggak. Gua nggak peduli. Ya sama. Ya, karena keyakinan gue adalah orang-orang Yahudi itu justru menghilangkan bahkan menyembunyikan. Tapi ketika itu tertulis di literasi kalian dan kita tunjukin, itu jadi urusan kalian bukan jadi urusan kita gitu loh. Ya, dan terserah Ukti Natali jangan di ini juga, maksudnya Bapak itu harus seperti apa karena beliau juga punya ini sendiri. Yang penting Ukti sudah nunjukin, tugas kita hanya menyampaikan itu aja. Oke? Enggak biar Selesai. sama aja lah.